Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu retret saat di seminari Mertoyudan, kami diajari satu keutamaan yang dikembangkan oleh Santo Ignatius Loyola, yaitu ajere kontra, yaitu bertindak melawan atau bertindak sebaliknya agar kita mampu dan mau berdisiplin serta berani melawan godaan iblis. Bukan hanya berani melawan godaan iblis, tetapi menang terhadap segala godaan. Menang atas iblis. Pada umumnya kita selalu ingin senang, menang, dan berumur panjang. Akan tetapi hidup itu ternyata tidak demikian selalu. Terutama bagi mereka yang memiliki visi dan misi bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri dan bukan semata untuk saat ini, karena kita juga hidup bukan berasal dari diri sendiri. Ada saat-saat di mana kita perlu ajere kontra itu, bertindak melawan nafsu dan naluri dengan cara meninggalkan kesenangan dan mengorbankan kemenangan diri agar mereka yang kita cintai hidup sehat dan selamat. Itulah misteri Paskah. Yesus merelakan dirinya sengsara, wafat, agar manusia hidup. Ia rela mati di kayu salib agar bisa bangkit menyelamatkan manusia. Dialah biji gandum yang jatuh di tanah dan berbuah. Kita pun diundang untuk menjadi biji gandum yang jatuh di tanah dan mati, agar mereka yang kita cintai hidup, selamat, dan penuh berkat. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah keluarga besar beranak banyak ditinggal oleh sang ayah. Anaknya yang sulung sedang kuliah. Setelah kematian ayahnya, ia memutuskan untuk berhenti kuliah. Ia pun akhirnya bekerja dan tanda petik menjadi ayah bagi keluarga itu, bagi adik-adiknya yang banyak untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya. Hingga adik-adiknya bisa bersekolah SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Tetapi ia tak sempat memikirkan dirinya untuk berkeluarga. Adik-adiknya berhasil, ibunya bahagia, berumur panjang. Saudara-saudari yang terkasih, pada kompas.com 6 Maret 2021 menulis kisah tentang Risalianus, bocah SD kelas 6 di NTT yang bercita-cita menjadi guru, tetapi kini harus mengurus dan menghidupi ayahnya yang lumpuh dan ibunya yang bisu. Ia tentu sebagai anak kecil ingin seperti anak lain sebayanya yang pulang sekolah bisa bermain. Tetapi ia korbankan masa main kanak-kanaknya dengan bertani dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pokok orang tuanya. Dengan harapan orang tuanya sembuh, dirinya kelak menjadi guru dengan cara berkorban diri, tak bermain, dan bahkan mengabaikan sekolahnya. Ia bagi biji yang mati bagi orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengumpamakan dirinya bagaikan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, agar dapat menghasilkan buah banyak. Sebagai manusia, tentu Yesus gentar menghadapi penderitaan yang ada di hadapannya. Ketika di Taman Getsemani, ia berdoa dan digambarkan menderita dan mengalami ketakutan dahsyat hingga mencucurkan keringat berpeluk darah. Di sana ia memohon, "Jikalau mungkin, lepaskanlah piala ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang harus terjadi, terjadilah kehendakmu." Yesus melakukan ajere kontra karena makanannya adalah melaksanakan kehendak Allah. Menurut keinginan insani, penderitaan ini sebaiknya berlalu, jangan dialami. Akan tetapi menurut kehendak ilahi, di mana ia sendiri adalah putra Allah yang terkasih, penderitaan itu harus diambil sesuai dengan rencana Allah. Maka yang paling penting
bukanlah apakah ia harus menderita atau tidak, melainkan apa yang Allah kehendaki. Ternyata Allah menghendaki jalan penderitaan itu agar manusia ditebus dan hidup. Jalan itulah yang diambil Yesus. Hal ini ditegaskan dalam Injil hari ini. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Inilah pribadi yang mempunyai visi dan misi hidup. Bahwa hidupnya bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Itulah misteri Paskah yang sedang kita siapkan hari rayanya. Ia menderita, wafat, agar ia bangkit. Hingga kemuliaan Allah semarak di dunia dan keselamatan manusia dialami di mana-mana. Itulah hasil ajere kontra Yesus. Itulah buah dari pantang dan puasa, doa dan tapa Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil juga untuk siap mengesampingkan kesenangan, mengorbankan kemenangan, bahkan berani memberikan diri agar orang-orang yang kita cintai bisa sehat, selamat, dan hidup. Caranya bermacam-macam. Ada orang yang harus diberi maaf, agar yang bersalah lega dan damai. Walau mungkin kita mengalami sakit hati dan menderita karenanya. Orang bilang sakitnya di sini tak habis-habisnya. Ada orang yang harus diberi nafkah agar lebih hidup dan bisa sehat. Walau mungkin kita harus menahan lapar dan bermati raga. Ada orang yang harus diberi kesempatan untuk berkembang. Walau mungkin kita akan kehilangan peluang berharga tersebut. Ada orang yang harus dicintai, walau mungkin tak tahu terima kasih. Bukannya membalas budi, tetapi malah membenci. Itulah beberapa contoh keputusan dan pelaksanaan dari orang yang siap untuk kehilangan nyawanya, tetapi akhirnya memelihara untuk hidup kekal lewat tindakan ajere kontra. Kita pun diundang untuk ajere kontra sebagai perwujudan iman akan misteri Paskah, agar misteri Paskah pun terwujud dalam pribadi dan institusi di mana kita bekerja, berada, dan hidup. Beranikah kita berajere kontra? Kalau berani, rela dan gembirakah kita berajere kontra demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama?